Assalamualaikum. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama Himawan Angga, yang kedua Rani Aulia Rahma, yang ketiga Panji Hoirul Majid, yang keempat Nur Ida Dwi, yang kelima Kurnia Datutri, dan yang keenam Nikmatul Isnadiah. Mendeterminasikan konsep dan teori-teori perolehan bahasa anak serta mengkaitkannya dengan pengalaman empiris. Nah, di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama, sudahkah memahami hakikat perolehan bahasa? Jika sudah, dapatkah mendeterminasikan perolehan bahasa anak dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, jabaran perolehan bahasa pertama dan kedua, berikan contoh konkret dalam pengalaman empiris kehidupan nyata. Nah, yang ketiga, konsep apa yang membedakan dari 3 teori perolehan bahasa? Nativisme, behaviorisme, dan kognitif. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu jabaran perolehan bahasa pertama dan kedua melalui contoh konkret dengan pengalaman empiris dari pemaparan proses bahasa pertama dan proses bahasa kedua. Dengan demikian, jika mengkaji tentang bagaimana seorang anak berproses dalam berbahasa, lebih tepat tentu digunakan istilah pemerolehan bahasa tersebut untuk bahasa kedua. Contoh konkret perolehan bahasa. Bahasa pertama, sejak bayi anak lebih berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya. Anak selalu diajak berbicara oleh orang tuanya. Bayi diperlakukan seolah-olah dapat berbicara dan mengerti apa makna pembicaraan. Di sini sudah terjadi komunikasi dua arah antara si anak dan orang tuanya. Orang tua berusaha menanggapi setiap reaksi bayi dan bertindak seolah-olah reaksi bayi tersebut ada maknanya dan perlu ditanggapi. Kegiatan yang terakhir yaitu membedakan 3 teori pemperolehan bahasa.
Yang pertama itu ada teori nativisme. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa diperoleh secara bukan dalam waktu singkat melalui peniruan. Kedua, teori behaviorisme. Teori ini beranggapan bahwasanya pemerolehan bahasa yang terjadi dari luar diri anak berupa respon atas pembelajaran yang dilakukan berulang-ulang yang membentuk suatu kebiasaan melalui peniruan. Dan yang ketiga, teori kognitivisme. Teori ini beranggapan bahwasanya pemerolehan bahasa berasal dari kemampuan kognitif anak yang berdasarkan pengembangan dan perubahan kognitif anak. Saya akhiri tiga kegiatan pembahasan tersebut. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ketidakjelasan pengucapan pada kata atau kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.